Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Kumala Nuraini dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai tahapan penyelesaian suatu sengketa melalui jalur konsiliasi. Sebelum saya membahas mengenai apa sih tahapan dalam penyelesaian suatu sengketa melalui jalur konsiliasi? Di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu yang pertama mengenai definisi dari konsiliasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, tahapan penyelesaian suatu sengketa melalui jalur konsiliasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari konsiliasi itu sendiri. Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian dari suatu sengketa maupun suatu permasalahan yang terjadi antar perusahaan maupun antar serikat pekerja yang nantinya akan diselesaikan melalui jalur musyawarah yang akan ditengahi oleh konsiliator. Konsiliator sendiri nantinya dia akan bersifat netral dan tidak memihak siapapun. Biasanya konsiliator ini nantinya akan dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian konsiliator ini harus terdaftar di dalam suatu lembaga tenaga kerja, baik itu di kabupaten atau kota. Kemudian konsiliator merupakan seseorang yang nantinya akan menengahi dari jalannya diskusi antar pihak yang mana dia nanti akan bersifat netral, dan biasanya konsiliator ini merupakan seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi konsiliator di suatu lembaga yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 19 Tahun 2004 yang mana membahas mengenai tugas dari konsiliator itu sendiri, yaitu memanggil pihak yang bersangkutan maupun saksi yang dibutuhkan dengan waktu paling lambat 7 hari sesudah menerima penyelesaian dari konsiliator itu sendiri. Kemudian, konsiliator sendiri dapat memanggil para pihak yang bersangkutan dalam suatu sengketa untuk membentuk suatu perjanjian bersama apabila permasalahan atau sengketa tersebut sudah tercapai kata damai maupun sudah menempuh suatu kesepakatan. Kemudian, pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai oleh konsiliator sendiri itu nantinya bisa didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Kemudian konsiliasi ini dia merupakan campuran antara penyelidikan dengan mediasi. Kemudian dalam penerapan cara konsiliasi ini sebenarnya dia caranya hampir sama dengan melakukan mediasi. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu konsiliasi ini mempunyai hukum acara yang lebih formal daripada mediasi itu sendiri. Di dalam konsiliasi, seorang konsiliator juga dapat memberikan suatu nasihat maupun suatu pendapat agar bisa membantu para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini bisa dilakukan apabila para pihak itu tidak bisa menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan maupun dari suatu sengketa yang sedang dialami. Jadi, apabila para pihak tidak bisa menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan yang terjadi, maka konsiliator bisa diberikan izin untuk memberikan suatu pendapat sehingga dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa dan bisa mencapai kata damai dari permasalahan yang terjadi. Jadi, konsiliasi ini merupakan suatu proses penyelidikan yang mana membahas mengenai beberapa fakta yang mana setiap pihak ini dia bisa menerima maupun menolak suatu pendapat yang disarankan secara resmi oleh suatu badan perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan bagaimana cara penyelesaian dalam konsiliasi dan juga dalam mediasi. Kalau mediasi sendiri, seorang mediator itu tidak diperbolehkan untuk memberikan suatu pendapat maupun suatu nasihat dalam suatu permasalahan sengketa yang terjadi, akan tetapi
pihak mediator akan diberikan izin untuk menyampaikan suatu pendapat maupun suatu nasihat apabila diizinkan atau diperbolehkan oleh pihak yang bersengketa untuk mediator menyatakan pendapat atau nasihat yang dia miliki. Konsiliasi ini tidak hanya berkembang di sebagian negara saja. Hal ini karena secara internasional cara konsiliasi ini juga sering dipakai untuk setiap pihak apabila terjadi suatu sengketa maupun permasalahan yang sifatnya itu internasional. Kemudian, di dalam penyelesaian suatu permasalahan internasional, istilah konsiliasi ini sering diartikan sebagai suatu usaha dalam menyelesaikan suatu sengketa maupun suatu permasalahan yang sifatnya internasional, baik itu tentang suatu kondisi di mana suatu komisi yang dibentuk oleh setiap pihak, baik itu bersifat tetap ataupun bersifat ad hoc dalam menangani suatu sengketa yang ada, serta berusaha dalam menentukan batas penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak yang bersangkutan ataupun memberikan gambaran terhadap setiap pihak dalam penyelesaiannya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari penyelesaian suatu masalah maupun sengketa menggunakan jalur konsiliasi yaitu membawa pihak yang berselisih untuk berdiskusi bersama untuk menemukan suatu jalan keluar dari suatu permasalahan maupun dari suatu sengketa yang terjadi. Konsiliasi ini mencari jalan tengah maupun titik tengah yang bisa diterima oleh semua pihak sehingga bisa menyelesaikan suatu perselisihan maupun sengketa yang terjadi sehingga terciptalah kata damai di antara kedua belah pihak maupun beberapa pihak. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja tahapan dalam penyelesaian dari suatu sengketa maupun dari suatu permasalahan menggunakan jalur konsiliasi. Sebelumnya, jenis perselisihan yang bisa diselesaikan menggunakan konsiliasi itu diantaranya yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, maupun perselisihan antar serikat pekerja maupun serikat buruh dalam suatu perusahaan. Konsiliasi ini hanya bisa dilaksanakan oleh konsiliator yang wilayahnya meliputi tempat kerja, baik itu pekerja maupun buruh. Penyelesaian konsiliasi ini bisa dilaksanakan lewat seseorang maupun beberapa orang atau badan yang disebut dengan konsiliator, yang mana konsiliator ini menengahi para pihak yang bersengketa supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan damai, aktif memberikan saran dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di antara para pihak yang sedang bersengketa. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu sengketa maupun permasalahan melalui jalur konsiliasi, yaitu diantaranya tahapan yang pertama yaitu konsiliator melaksanakan tugasnya sesudah para pihak mengajukan permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang telah dipilih maupun disetujui oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Jadi maksudnya adalah
Konsiliator yang sudah dipilih oleh para pihak serta sudah disetujui oleh para pihak-pihak yang bersengketa ini, dia bisa melaksanakan tugasnya apabila para pihak yang bersengketa ini sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang sudah mereka pilih. Kemudian tahapan yang kedua yaitu konsiliator diberikan jangka waktu paling lambat itu 7 hari sesudah dia menerima adanya permintaan untuk penyelesaian dari suatu perselisihan maupun sengketa secara tertulis, dan konsiliator ini wajib untuk membuat suatu penelitian mengenai duduknya suatu permasalahan ataupun perkara, dan paling lambat di hari ke-8 konsiliator ini wajib sudah melaksanakan sidang konsiliasi yang pertama. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu apabila para pihak tidak memberikan suatu tanggapan mengenai suatu usulan yang diberikan oleh konsiliator kepada para pihak, maka para pihak dianggap tidak setuju terhadap suatu saran yang dibuat oleh pihak konsiliator. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu apabila saran tertulis yang sudah disepakati oleh para pihak dengan waktu paling lambat 3 hari sesudah saran tersebut disepakati, maka konsiliator ini wajib sudah selesai membantu semua pihak dalam membuat suatu perjanjian bersama agar kemudian nantinya didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, di pengadilan negeri, di kawasan maupun wilayah hukum. Para pihak mengadakan suatu perjanjian bersama dalam memperoleh suatu bukti untuk pendaftaran. Kemudian tahapan yang kelima yaitu apabila anjuran yang tertulis yang dibuat oleh para pihak konsiliator tidak diterima oleh salah satu pihak maupun beberapa pihak yang terlibat, maka salah satu pihak ataupun semua pihak bisa meneruskan penyelesaian untuk suatu sengketa maupun permasalahan di pengadilan negeri setempat. Kemudian yang keenam yaitu konsiliator wajib untuk menyelesaikan tugas yang dia miliki setidaknya paling lambat 30 hari kerja dihitung semenjak penerimaan permintaan penyelesaian dari suatu perselisihan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai apa saja tahapan untuk penyelesaian bagi suatu sengketa maupun suatu permasalahan melalui jalur konsiliasi. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.